Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 323, tidakkah kau akan membiarkanku menikah dengan keluargamu? Jadi, Tuan Muda pasti akan membiarkan Huang Yao menderita kerugian besar kali ini, kata Jing Yun. Dia akan membuat ketua mengingatnya. Saya juga berharap kakek akan belajar dari kesalahannya. Namun, jika Seng Xiao melakukan ini, apakah dia akan? Hampir mustahil bagi ketua untuk menekan Tuan Muda. Anda tahu bahwa Tuan Muda memiliki jaringan sosial yang besar. Dia mengenal semua jenis orang. Bahkan seorang pangeran akan memberinya muka. Jadi, dalam kasus ini, ketua hanya dapat menghentikan Tuan Muda bekerja di Huang Yao. Dia tidak dapat berbuat lebih dari itu. Ngomong-ngomong, dengan tabungan Tuan Muda, bahkan jika dia tidak bekerja selama sisa hidupnya, dia akan memiliki banyak uang tersisa. Setelah mendengar ini, Seng Minglan merasa tenang. Dia mengangguk. Di keluarga Seng, Seng Xiao adalah yang paling licik. Seekor kelinci yang licik memiliki 3 liang. Seng Xiao lebih pintar, jadi dia pasti memiliki lebih dari 3 liang. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Kadang-kadang, kakek begitu tidak berperasaan. Apa kau takut? Jika dia bisa melakukan ini pada Tuan Muda sekarang, dia pasti bisa melakukan hal yang sama pada kita di masa depan. Tanya Jing Yun. Namun, Seng Minglan tidak merasa takut sedikit pun. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Jing Yun dan berkata, aku akan tetap bersamamu apapun yang terjadi. Setelah Seng Minglan dan Jing Yun pergi, Mu Qi bertanya kepada Seng Xiao, apakah kamu ingin mengunjungi ayah? Sudah lama sejak terakhir kali aku memancing. Mu Qi tahu dia tidak pergi ke sana untuk memancing. Dia ingin memberitahu kakek dan ayahnya bahwa meskipun dia bukan lagi putra mahkota Huang Yao, dia masih bisa memberinya kehidupan yang baik. Mu Qi tersentuh dan mencium kekasihnya. Bagaimana kamu bisa begitu mencintaiku? Tubuh Seng Xiao terpicu oleh ciumannya. Dia memeluk Mu Qi. Aku bisa lebih mencintaimu. Di kamar tidur, Seng Xiao membaringkan Mu Qi di tempat tidur. Tiba-tiba, Mu Qi teringat hadiah ulang tahun yang diterimanya dari Qian Qian. Wajahnya memerah ketika dia bertanya kepada Seng Xiao, mengapa kita tidak mencoba barang-barang yang diberikan Qian Qian kepadaku? Mata Seng Xiao menjadi gelap. Mu Qi tampak malu karena ekspresinya tidak wajar. Aku hanya tidak ingin menyia-nyiakannya. Seng Xiao mengangkat dagu Mu Qi dan mencium hidungnya. Sesuai keinginanmu. Kemudian, kamar tidur itu dipenuhi suara napas berat dan erangan. Seluruh ruangan dipenuhi simfoni percintaan mereka. Keesokan harinya, situasi Huang Yao terus memburuk. Pada saat itu, Seng Xiao membawa Mu Qi ke Sen Mansion. Ketika kakek Sen melihat mereka, dia mendengus. Tentu saja, dia tahu tentang pertengkaran antara Seng Xiao dan kakeknya. Sen Jianchuan sedang melakukan latihan rehabilitasi. Ini adalah pertama kalinya Mu Qi melihat ayahnya melakukan latihan tersebut. Dengan dorongan putrinya, Sen Jianchuan tampil lebih baik daripada hari lainnya. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Ini liburanku, jadi aku datang untuk mengunjungimu dan kakek. Mu Qi tersenyum. Xiao Xiao sedang berbicara dengan kakek. Orang itu, Sen Jianchuan tahu maksudnya dan tersenyum. Dia tidak perlu menjelaskannya. Apakah keluarga Seng tidak tahu tentang kemampuannya? Tindakannya menunjukkan bahwa dia sangat peduli padamu. Apakah kamu masih khawatir ketika ada seseorang yang mencintai putrimu? Sen Jianchuan menepuk kepala Mu Qi dengan lembut. Tentu saja, setelah beberapa waktu, dia telah menerima Seng Xiao. Setidaknya, Seng Xiao memiliki lebih banyak keberanian dan nyali daripada dirinya saat masih muda. Apapun yang terjadi, dia akan melindungi wanitanya terlebih dahulu. Inilah yang seharusnya dilakukan pria sejati. Ketika ayah dan anak perempuan itu sedang berbicara dari hati ke hati di ruang rehabilitasi, kakek Sen dan Seng Xiao sedang memancing di tepi kolam. Sesekali, kakek Sen akan melihat ke arah Seng Xiao. Apakah kamu akan terus bertengkar dengan kakekmu? Dia tidak mengakui kier. Itu berarti dia telah melewati batasku. Seng Xiao menjawab dengan tenang. Siapapun yang menindas kekasihku, aku akan membiarkan mereka menderita. Kakek Sen tertawa. Karena kamu sangat bebas, maka kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari. Ada banyak ikan gemuk di kolamku. Tentu saja. Seng Xiao setuju. Sebenarnya, dia juga harus memberitahu Bibi Zipei yang tinggal di villa karena dia tidak bisa mendapatkan berita tentang keluarga Seng dengan mudah. Jadi, dia berencana untuk membawa Mu Qi ke sana untuk tinggal sebentar. Ini akan membuat anaknya senang. Setelah Mu Qi membantu ayahnya menyeka keringat di wajahnya, dia pergi ke kolam ikan bersamanya. Melihat bahwa keduanya benar-benar memancing, Mu Qi tiba-tiba merasa bahwa kehidupan seperti itu sebenarnya cukup baik. Apapun yang terjadi, seluruh keluarga akan tetap bersama. Malam harinya, setelah makan malam, Huang Yu mengajak Mu Qi mengobrol ketika Sen Jianchuan sedang berbicara dengan Seng Xiao di halaman. Bagaimana jika Lao Seng tidak mau mengakui identitas Qi? Bagaimana jika dia tidak mengizinkanmu menikah?
Apa yang akan kau lakukan? Apa maksudmu apa yang akan kulakukan? Tidakkah kau akan membiarkanku menikah dengan keluargamu? Seng Xiao bertanya kepada Seng Jianchuan dengan ragu. Seng Jianchuan mengacungkan jempol pada Seng Xiao setelah mendengar jawabannya. Baiklah, kamu menang. Kalau Old Seng sampai tahu rencana Seng Xiao, dia pasti gila. Namun Seng Jianchuan tidak mempermasalahkannya. Dibandingkan dengan persahabatan antara kedua keluarga, kebahagiaan putrinya lebih penting. Sebenarnya, Seng Xiao memang pria yang luar biasa, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikannya. Namun, entah mengapa, ia memiliki kelemahan, dan kelemahan itu adalah Mu Qi. Pada pukul 10, Mu Qi akhirnya menyelesaikan percakapannya dengan Huang Yu, lalu baru dia pergi ke halaman dan berkata, sudah waktunya istirahat. Ini adalah pertama kalinya Mu Qi bermalam di Sen Mansion meskipun dia sudah menjadi bagian dari keluarga itu sejak lama. Ada banyak kamar. Jadi, kakek Sen tinggal memerintahkan pembantu untuk menyiapkan kamar. Setelah lampu dimatikan dan keduanya berbaring di tempat tidur, Mu Qi bertanya, apa yang kamu dan ayah bicarakan? Kita sedang berdiskusi kapan kamu bisa menikah denganku. Seng Xiao mencium kening Mu Qi. Kita berbicara tentang kehidupan kita, bahwa kita bisa bersama untuk waktu yang sangat lama. Seharusnya sudah waktunya untuk beristirahat saat bulan berada tinggi di langit. Namun, kakak keenam masih bekerja lembur di kantor. Ia tidak memiliki kemampuan yang sama dengan Seng Xiao. Ia membutuhkan 3 hari atau lebih untuk menyelesaikan pekerjaan Seng Xiao selama 1 hari. Dan ini baru hal-hal mendasar. Mengenai beberapa proyek yang lebih penting, setelah mitra bisnis mereka mendengar bahwa Huang Yao telah mengganti penanggung jawab, mereka menolak untuk melanjutkan kerja sama dan langsung menutup telepon. Saudara keenam merasa sengsara. Hanya dalam 2 atau 3 hari, dia hampir menjadi gila. Keesokan harinya, dia mengeluh kepada kakek Seng bahwa dia tidak dapat menyelesaikan semua pekerjaan. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak yakin apa yang dikatakan Seng Xiao kepada rekan bisnisnya dan mereka menolak untuk berbicara dengannya. Seng tua tampak sakit setelah mendengar ini. Dia tahu situasi Huang Yao setelah Seng Xiao pergi. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Kau bahkan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dasar yang telah dilakukan Seng Xiao selama ini. Kakek, tidakkah kau merasa bahwa Seng Xiao sengaja melakukan ini padaku? Kata kakak keenam dengan sangat tidak puas. Kumohon beri aku waktu beberapa hari lagi, aku akan bisa beradaptasi.